Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz atau Rozak Arifin. Saya dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Saya dari angkatan 2024, kelas praktikum A, dengan NIM 440 3246 227. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dasar sistem kontrol, yaitu state flow dan state machine. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama akan saya jelaskan adalah state machine. Jadi, state machine itu adalah model perilaku yang menggambarkan bagaimana suatu sistem dapat berada pada satu keadaan atau state pada satu waktu dan berpindah ke keadaan lain akibat adanya kejadian atau input, atau sebutan lainnya adalah event. Nah, konsepnya sendiri, salah satu konsepnya sendiri eh, yaitu suatu sistem dapat berada dalam satu state pada satu waktu tertentu. Ya, selanjutnya, sistem dapat berpindah atau terjadi transition dari satu state ke state lain jika ada event atau pemicu. Lalu, saat berpindah atau berada pada state tertentu, sistem bisa menjalankan action atau aksi. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu FSM atau Finite State Machine. Jadi ini adalah versi terbatas dari state machine dengan jumlah state yang terbatas. Konsep ini banyak digunakan dalam sistem otomatisasi seperti pintu otomatis, lampu lalu lintas, dan sinyal kendaraan. FSM memudahkan dalam memahami alur kerja sistem secara logis dan sistematis. Untuk konsepnya sendiri, pertama, memiliki sejumlah state terbatas atau finite. Yang selanjutnya, pada suatu waktu, sistem hanya berada di satu state saja. Lalu ada event atau input yang memicu sistem untuk berpindah atau transition. Lalu yang terakhir, setiap perpindahan bisa menjalankan sebuah aksi atau action. Oke, selanjutnya, untuk komponen utamanya sendiri ada state dan ada event. Nah, untuk state sendiri, state adalah posisi atau kondisi tertentu dari sistem pada suatu waktu. Contohnya, lampu lalu lintas, ya, yaitu pada lampunya yang warna merah, kuning, dan hijau. Dan yang kedua ada event. Nah, event adalah pemicu yang menyebabkan perubahan dari satu state ke state lain. Contohnya, lampu lalu lintas saat timernya habis. Oke, selanjutnya yang ketiga ada transition, yaitu perpindahan dari satu state ke state lainnya yang terjadi karena adanya event. Contohnya dari merah ke hijau. Nah, eventnya timer selesai. Nah, itu untuk transition. Lalu yang keempat ada action, yaitu aktivitas yang dilakukan saat sistem berada pada state tertentu atau saat transisi terjadi. Contohnya, lampu hijau menyala selama state hijau aktif. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke state flow traffic light. Nah, sistem lampu lalu lintas menggunakan tiga state utama, yaitu merah, kuning, dan hijau. Event berupa waktu atau timer memicu perpindahan antar state. Event berupa waktu atau timer memicu perpindahan antar state. Action dilakukan dengan menyalakan warna lampu yang sesuai pada setiap state. Lalu ada state flow turning signal atau lampu sen pada mobil. Nah, pada sistem lampu sen mobil terdapat tiga state, left, right, dan off. Jadi event yang memicu perubahan state berasal dari tuas sinyal kendaraan.
Saat tuas ke kiri, lampu sen kiri yang berkedip. Sebaliknya, saat tuas ke kanan, maka lampu sen kananlah yang berkedip. Saat tuas dikembalikan, sistem kembali ke state off. Nah, model ini menggambarkan cara kerja sistem berbasis input pengguna yang sederhana namun realistis. Oke, yang terakhir ada state flow MP3 player. Pada contoh MP3 player, sistem memiliki beberapa state utama, yaitu play, pause, stop, next, dan previous. Step transisi diatur oleh event berupa penekanan tombol. Contohnya dari play, eh, lalu di pause saat tombol pause ditekan. Model ini menunjukkan bagaimana FSM digunakan untuk mengatur perilaku perangkat elektronik yang memiliki banyak mode kerja. Lalu ternyata masih ada satu lagi, state action. State action terdapat entry, during, dan exit. Untuk entry sendiri, yaitu aksi yang dijalankan saat sistem pertama kali masuk ke state. Untuk during, yaitu aksi yang terus berlangsung selama berada di state tersebut. Untuk exit, yaitu aksi yang dijalankan tepat sebelum keluar dari state. Nah, contohnya pada lampu lalu lintas, entry, lampu merah menyala. Untuk duringnya, lampu tetap menyala selama waktu merah. Untuk exitnya, lampu merah mati sebelum berpindah ke hijau. Jadi secara berurutan seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, kesimpulan yang bisa saya ambil, Finite State Machine atau FSM membantu dalam memodelkan sistem diskrit yang memiliki kondisi terbatas dan aturan transisi yang jelas. Dengan menggunakan state flow di MATLAB atau Simulink, mahasiswa dapat memvisualisasikan hubungan antar state dan menganalisis bagaimana sistem respon setiap event. Contoh penerapan seperti MP3 player, lampu lalu lintas, dan lampu sen mobil menunjukkan fleksibilitas FSM dalam bidang otomasi dan kontrol. Oke, karena pemaparan materi pada PPT sudah cukup, oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Yang pertama yaitu lampu lalu lintas. Langsung saja kita buka MATLAB. Ini saya sudah membuka simulinknya. Ini nanti kita akan memilih new, lalu state chart, pilih yang grid model. Oke, lalu kita buat state-nya terlebih dahulu, ya, yang ini state. Kita perbesar ukurannya, kita copy paste saja. Jadi ini nanti ada 3 keadaan, yaitu untuk lampu lalu lintasnya yaitu merah, kuning, dan hijau. Yang mana merah itu berhenti, kuning itu hati-hati, dan hijau itu jalan. Ya, di sini kita sambung-sambungkan terlebih dahulu saja. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita sambung-sambungkan terlebih dahulu. Jadi kenapa sambungannya seperti ini? Karena ini adalah lampu lalu lintas yang mana akan terus berulang ketika kondisinya menyala dan akan berhenti ketika kondisinya mati. Nah, di sini untuk settingan yang ada di dalam sini,
Settingannya seperti ini ya. Ini namakan saja eh, berhenti, dan nanti akan seperti ini. Untuk yang ini namakan saja hati-hati. Untuk yang ini jalan, seperti itu saja. Nah, untuk yang berhenti ini, karena berhenti itu merah, jadi kita beri nilai 1 pada yang merah. Untuk hati-hati itu kuning, jadi kita beri angka 1 pada kuning. Dan juga untuk yang hijau. Nah, sekarang kita akan mengatur jeda waktunya. Nah, jeda waktunya itu adalah, untuk yang ini ambillah 10 detik. Untuk yang di sini beri saja 5 detik. Untuk yang di sini beri saja 20 detik. Kalau semisal ingin mengubah nilainya, itu bebas pada teman-teman. Bisa jadi menurut teman-teman ini terlalu lama atau terlalu cepat, bisa diubah. Ini, oh ya, untuk yang ini 20, ini ada tanda koma ya, tidak boleh menggunakan titik. Jadi harus menggunakan tanda koma. Kalau menggunakan titik nanti akan error. Oke, kurang lebih ini sudah jadi. Dan sekarang ini kan ada ini undefined symbol. Nah, ini itu error ya. Jadi harus kita definekan terlebih dahulu. Ya sudah, coba kita running. Kita tunggu sebentar. Nah, ini tadi ada warna biru-biru itu maksudnya desain kita ini berjalan seperti itu. Dan kenapa apa berganti seperti itu adalah ada jeda waktunya. Jadi kalau waktunya sudah habis akan bergantian dan itu akan berulang terus-menerus. Kalau tadi terlihat sangat cepat ya. Di sini bisa kita oh, ya kurang lebih seperti inilah. Jadi kalau warna biru itu berarti jalan ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ini kita rubah saja. Yang ini 2, nah ini 1. Nah, jadi urutannya seperti ini. Kita running lagi. Oke ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, untuk percobaan selanjutnya adalah lampu sen ya. Di sini kurang lebih untuk desainnya yaitu sama, yang berbeda hanyalah settingannya. Di sini ada idle, belok kiri, oh yang ini belok kiri,
dan belok kanan. Jadi entry-nya juga berbeda ya. Kalau yang ideal ada left dan right-nya itu 0. Kalau belok kiri itu left-nya 1, right-nya 0. Kalau belok kanan, left-nya 0, right-nya 1. Dan untuk settingan yang di sini cukup jadi 3 saja jedanya ya. Karena ini hanya lampu sen, tidak perlu lama-lama. Oke, ini kita define-kan. Oke, karena tadi sepertinya sangat cepat ya ketika di running. Di sini kecepatannya akan saya turunkan menjadi slow. Lalu kita running, hasilnya sudah benar. Nah, ini yang pertama. Kemudian ke sini, lalu ke sini, dan berbalik lagi. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Itu sudah cukup menjelaskan untuk lampu sen. Oke, karena desain yang ini sudah selesai, kurang lebihnya sama seperti yang desain pertama. Kita lanjutkan ke desain yang ketiga, yaitu MP3 player. Nah, MP3 player ini itu seperti ya untuk mendengarkan musik seperti itulah kurang lebih. Nah, di sini sudah saya setting ya. Jadi sebenarnya pada ketiga desain itu semuanya kurang lebih sama. Yang membedakan itu hanyalah isinya yaitu di bagian entry ini ya. Dan em, ini aturan jedanya, pengaturan waktu jeda, kurang lebihnya hanya seperti itu saja. Ini kita define, ya sudah. Kita coba running lagi, kita buat slow lagi, kita coba running. Nah, ini berarti berjalan ya. Di sini ya kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, karena kurang lebihnya hasilnya itu sama dengan desain-desain yang sebelumnya, mungkin bisa saya cukupkan untuk pemaparan materi pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.